keluar. Om Swastiastu. Dan ini yang desa adat, saneda Wangan Jitiang, dan ini ketua Nayaka Taler, saneda Wangan Jitiang, penasehat Dawiti Buku dan Tim Ali, Taler, saneda Kusuma Jitiang, staf pimpinan Prajuru Dulu Desa, Angga Prajuru dan Pakis Taler, saneda Wangan Jitiang, tapi nguntak Majemering Krama Desa Adat Bubuk, Ringgije Melinggih Udawi Megenah, Raya Desa Mangkin, Taler Saneda Sembilan Tikian. Pertama, kita menasihkan pura, kita ngangganin Prajuru Desa Adat Bubuk ingin memberikan klarifikasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Adat Bubuk sampai hari ini. Hari ini kami berkumpul di sini sehabis ngayah di Desa Adat Datah karena kami ingin kami datang ingin membubarkan acara yang sepatutnya akan dilaksanakan oleh Juruban Desa terkait dengan pembentukan panitia Aji Gumang yang sudah kami bentuk. Jadi kami hadir secara bersama-sama sebenarnya ingin membubarkan acara tersebut karena acara tersebut tidak sah. Nanti saya akan jelaskan alasannya kenapa tidak sah. Tapi sebelumnya izinkan saya mewakili Prajuru untuk menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi di Desa Adat Bubuk sehingga dimanapun masyarakat Bubuk yang ada saat ini bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi di desa yang kita cintai ini. Pertama-tama permasalahannya berawal dari adanya sekelompok oknum yang berupaya keras untuk menjatuhkan di bawah kepemimpinan Prajuru di bawah kendali Dane Krian Desa Adat Bubuk Yonuman Purwasana. Isu-isu miring dan liar sengaja dimainkan melalui provokasi kepada krama Desa Adat Bubuk, baik melalui pertemuan-pertemuan langsung ataupun melalui media sosial, utamanya media Facebook. Hampir setiap hari oknum-oknum ini membuat narasi negatif, memprovokasi masyarakat agar tidak percaya dengan keberadaan Prajuru saat ini. Dan gerakan kelompok ini awalnya adalah pada tanggal 23 Maret 2022 yang melakukan penyampaian pendapat ke Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan pertemuan dengan anggota DPRD Bali di gedung DPD 0 Denpasar. Mereka menyampaikan 6 poin terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan terhadap pemilihan klien desa adat yang bertentangan dengan pararem dan katanya penuh dengan intimidasi. Yang kedua, pengajuan dana hibah gubernur yang difasilitasi oleh anggota dewan tanpa melalui parlemen adat. Yang ketiga, dana hasil penjualan tanah uruk hasilnya belum diketahui krama. Sampai dana penjualan kayu maupun tanah uruk diukit-ukit dan dibawa ke Majelis Desa Adat. Yaitu yang ketiga dan keempat. Yang kelima, penggunaan dana desa adat sebanyak 14,5 miliar rupiah yang dikumpulkan oleh Desa Adat selama 35 tahun ludes dalam kurun waktu setahun. Dan yang keenam, ada pembangunan villa di kawasan hutan lindung milik negara di lereng Bukit Kumang. Ya, pasca kelompok ini menyampaikan aspirasinya ke media dan DPRD Provinsi Bali, direspon oleh Prajuru Desa Adat Bubuk agar Forkopimda mempertemukan kelompok ini dengan Prajuru Desa Adat Bubuk. Mediasi pertama gagal dilakukan karena pihak kelompok yang kontra dengan Prajuru tidak mau hadir. Kemudian dijadwalkan kembali mediasi yang kedua pada tanggal 16 April 2022 bertempat di Wantilan kantor Bupati Karangasem. Dalam pertemuan tersebut yang hadir pihak Forkopimda Karangasem adalah Wakil Bupati, Kapolres, Dandim Karangasem, Ketua DPD Karangasem, PLT Berdesa Madya Karangasem,
Kasipinsus Kedari Karangasem dari pihak Prajuru juga hadir, Klian Desa Adat Bukuk, Joniman Purwarsana bersama perwakilan Prajuru lainnya, dan saya sendiri sebagai tim hukum mewakili Prajuru juga ikut hadir. Sedangkan dari kelompok yang kontra dengan Prajuru hadir Komang Adi Sumartawan, Iputu Harta, Ina Aswendra, dan Gede Adan. Pada pertemuan tersebut, kelompok kontra dengan Prajuru ini menyampaikan hanya dua hal permasalahan, yakni terkait dengan keabsahan paralel pemilihan pilihan desa dan status Juruban Desa yang menurut mereka adalah sebagai pimpinan tertinggi di Desa Adat Bukuk. Dari 7 permasalahan yang sebelumnya dibawa ke MDA dan DPD Provinsi mengerucut jadi 2 permasalahan, yang artinya 5 permasalahan sebelumnya terkait dengan tanah uruk, kayu, dan lain sebagainya tidak bisa dia buktikan. Wakil Bupati Bapak Wayan Atalimpa saat itu menegaskan bahwa paralel yang dipakai untuk pemilihan pilihan desa adat adalah sah karena sudah ditandatangani oleh Wayan Mas Yasir selaku pilihan desa adat Bukuk saat itu. Jadi otomatis hanya satu yang tersisa, yakni masalah status Juruban Desa yang menurut kelompok mereka adalah sebagai pemimpin tertinggi di Desa Adat Bukuk. Sebagai hasil dari mediasi pada tanggal 16 April 2002 tersebut, dibuatlah kesepakatan dan ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak dan Forkopimda yang hadir saat itu. Kesepakatan tersebut adalah 1. Tidak ada pengerahan massa dari kedua belah pihak kecuali Paruman sebagaimana diatur dalam Perda 4 2019 tentang Desa Adat, Pergub nomor 4 tahun 2020, dan awik-awik Desa Adat Bukuk dalam menjaga situasi Kamtibas agar tetap kondusif. Yang kedua, agar tidak menggunakan media sosial yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan menebar ancaman terkait permasalahan adat di Desa Adat Bukuk. Yang ketiga, tidak ada pelaporan ke pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya terkait kasus adat dan semaksimal mungkin diselesaikan secara musyawarah di desa adat. Apabila setelah kesepakatan ini dibuat terjadi pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh semua pihak, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, kedua belah pihak sepakat untuk bersepakat agar situasi Desa Adat Bukuk tetap kondusif. Yang kelima, mengkonsultasikan awik-awik Desa Adat Bukuk sebagaimana disebut dalam Palet 2 Prajuru Garing Dulun Desa Paus 15 kepada ahli hukum adat dan ahli bahasa daerah Bali yang difasilitasi oleh Majelis Desa Adat Karangasem. Yang ketujuh, kesepakatan ini berlaku sampai dengan adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat yang dikeluarkan oleh MDA Provinsi. Jadi itu ada beberapa kesepakatan yang ditandatangani saat kita mediasi di Forkopimda. Pasca penandatangan kesepakatan bersama tanggal 16 April 2022, ternyata kelompok masyarakat yang kontra dengan Prajuru dan pro terhadap Juruban Desa Adat Bukuk membuat surat tertanggal 26 Juli 2022 dengan nomor surat 004 garing Juruban Desa garing DAB garing 7 Rumawi garing 2022 melalui Juruban Desa Nyoman Jelantik untuk menyelenggarakan paruman Krama Desa Adat pada tanggal 29 Juli 2022 pukul 16.00 di Natar, Balai Agung Desa Adat Bukuk. Prajuru Desa Adat Bukuk merespon surat Juruban Desa tersebut dengan menggelar paruman Prajuru pada tanggal 26 Juli 2022 dan telah memutuskan beberapa hal, yakni 1. Tidak memberikan izin acara paruman Krama Desa Adat yang akan digelar pada tanggal 29 Juli 2022 dan juga tidak memberikan izin untuk menggunakan fasilitas terkait kegiatan tersebut. Yang kedua, mengimbau kepada seluruh Krama Desa Adat Bukuk lewat bantuan para klian pajak adat agar melarang dan meminta masyarakat garis miring Krama Desa Adat tidak hadir dalam kegiatan paruman Krama Desa Adat Bukuk tanggal 29 Juli 2022. Yang ketiga, memohon kepada para pihak yang terlibat dalam penandatanganan kesepakatan bersama Forkopimda tanggal 16 April 2022 agar mentaati kesepakatan itu. Yang keempat, menjaga kondusivitas Desa Adat Bukuk secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, khususnya di dalam membantu suksesnya pelaksanaan G20 yang akan berlangsung di Nusa Dua Bali.
Dengan dilaksanakan Parlemen Krama Desa Adat Bubuk pada tanggal 29 Juli 2022 tersebut sebagai bukti bahwa kelompok yang pro terhadap Jeroboam Desa ini telah melanggar kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Forkopimda pada tanggal 16 April 2022, khususnya pada angka 1, Parlemen Krama Desa Adat Bubuk yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 oleh Jeroboam Desa Nyoman Jelantik adalah perbuatan ilegal dan melanggar Awig-Awig dan Pararem Desa Adat Bubuk serta Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Bab 6 Tata Pemerintahan Desa Adat bagian ke-1 pasal 28 ayat 2, Lembaga Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Prajuru Desa Adat, B. Saber Desa Adat, C. Kerta Desa Adat, D. Banjar Adat garing Banjar Sukaduka. Ayat 3, Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Parlemen Desa Adat, B. Pesangkepan Desa Adat. Perda Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali bagian ketiga Lembaga Pengambilan Keputusan pasal 41 ayat 2 menyatakan bahwa Parlemen Desa Adat diselenggarakan oleh prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh kerabat Desa Adat serta perwakilan lembaga Desa Adat. Perda 4 2019 tentang Desa Adat di Bali pasal 42 ayat 1 menyatakan pesangkepan kerabat Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 huruf B merupakan lembaga pengambilan keputusan di bawah Parlemen Desa Adat yang berkaitan dengan hal-hal teknis. Ayat 2 menyatakan pesangkepan Desa Adat diselenggarakan oleh prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh semua kerabat Desa Adat yang mewakili. Jadi, kenapa saya berani menyatakan Parlemen Keramat Desa Adat Bubuk tanggal 29 Juli 2022 tersebut ilegal dan tidak sah? Karena bukan prajuru Desa Adat Bubuk yang menyelenggarkan, tetapi Nyoman Jelantik dalam kapasitas beliau selaku pribadi dengan mengundang kerabat Desa Adat Bubuk. Karena kalau beliau bertindak selaku Jeroboam Desa, pasti harus melibatkan prajuru Desa Adat Bubuk lainnya sesuai dengan SK MDA nomor 477 garing SK garis lurus K garis miring MDA garis lurus P Bali garing 2 Romawi garing 2021 dan prajuru sesuai SK Pilihan Desa Adat Bubuk, karena prajuru dalam membuat keputusan adalah kolektif kolegial. Di samping itu yang boleh menyelenggarakan Parlemen Desa Adat sesuai dengan Perda 4 2019 adalah prajuru Desa Adat Bubuk dan bukan perseorangan mengatasnamakan prajuru. Ingat, kalau kita mengacu SK MDA Provinsi Bali nomor 477 tentang penetapan dan pengakuan prajuru Desa Adat Bubuk Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali masa bakti tahun 2020-2025 yang tertera dalam SK tersebut adalah sebanyak 13 orang. Jadi seharusnya yang menyelenggarakan Parlemen Desa Adat adalah ke-13 prajuru sesuai SK MDA tersebut dan prajuru Dulun Desa yang mendapatkan SK dari Pilihan Desa Adat Bubuk. Karena Parlemen Keramat Desa Adat tersebut ilegal dan melanggar Awig-Awig dan Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, maka tidak ada satupun pihak undangan eksternal yang hadir seperti MDA Provinsi Bali yang diundang, Forkopimda Kabupaten Karangasem, MDA Kabupaten Karangasem, MDA Kecamatan Karangasem, ya karena para pejabat tersebut paham bahwa Parlemen Keramat Desa Adat tersebut adalah tidak sah atau ilegal. Jadi karena Parlemen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda 4 2019 tentang Desa Adat dan Awig-Awig serta Pararem yang berlaku di Desa Adat Bubuk, maka oleh Parlemen seluruh keputusan yang telah diambil oleh Parlemen Keramat Desa Adat Bubuk tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum adat mengikat sehingga layak diabaikan. Yang membuat kami terheran-heran adalah Jeroboam Desa Nyoman Jelantik membuat surat keputusan Jeroboam Desa Adat Bubuk nomor 001 garing Jeroboam Desa garing DAB garing 8 Romawi garing 2022 untuk menindaklanjuti hasil Parlemen Keramat Desa Adat Bubuk tanggal 29 Juli 2022 itu dengan memutuskan sebagai berikut. 1. Membekukan semua tugas hak dan kewenangan Pilihan Desa Adat Bubuk dan prajuru yang diangkatnya berujuk Awig-Awig Desa Adat Bubuk PAUD 17 angka 1. Kedua, membekukan segala bentuk kegiatan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pilihan Desa Adat Bubuk dan prajuru yang diangkatnya guna dilakukan evaluasi kesesuaian dengan ketentuan Awig-Awig, Pararem, dan Register Desa Adat Bubuk berikut asas kemanfaatannya bagi Keramat Desa Adat Bubuk. 3.
membekukan sementara Paruman Ayaka Desa Adat Bubuk. 4. Membebas tugaskan pengurus dan pengawas pada usaha-usaha yang dimiliki oleh Desa Adat Bubuk, yaitu LPD, PDAB, BP2DAB, dan pengelola pasar 1. Dan untuk selanjutnya akan dibentuk pengurus, pengawas, dan pengelola yang baru. 5. Membekukan aset-aset yang dimiliki oleh Desa Adat Bubuk, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk membekukan rekening bank milik Desa Adat Bubuk dan rekening bank usaha-usaha Desa Bubuk. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2022. 7. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan. Jadi banyak hal yang telah dibekukan oleh Juru Bandesa, entah apa kewenangan dan tanggung jawab beliau selaku Juru Bandesa. Jadi apa yang dilakukan oleh Juru Bandesa Inyoman dilantik melalui surat keputusan nomor 001/Juru-Bandesa-DAB-8 Romawi 2022 sangat tidak tepat, tidak memiliki rujukan dan dasar hukum adat yang jelas. Hal ini kita lihat dengan terbitnya surat dari MDA Provinsi Bali nomor 317/MDA-Prov Bali /8 Romawi /2022 tertanggal 31 Agustus 2022 yang pada huruf A menyatakan bahwa prajuru pengurus Desa Adat Bubuk Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali nomor 477/SK /K MDA/P Bali /2 Romawi /2021 tentang penetapan dan pengakuan prajuru Desa Adat Bubuk Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali masa bakti 2020-2025 sampai saat ini adalah prajuru pengurus Desa Adat Bubuk yang sah yang diakui oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Jadi prajuru Desa Adat Bubuk masa bakti 2020-2025 adalah sah sesuai dengan SKMDA Provinsi Bali, dan oleh karena itu kami selaku Krama Desa Adat Bubuk dan juga prajuru berharap berhentilah memprovokasi masyarakat dan menyatakan prajuru Desa Adat Bubuk tidak sah dan telah dibuka oleh Juru Bandesa, karena tidak ada satupun paus dalam awi-awi maupun paralel Desa Adat Bubuk yang memberikan kewenangan Juru Bandesa untuk membekukan prajuru dulu desa. Mekanisme pemberhentian pilihan Desa Adat dan prajuru Desa Adat diatur dalam awi-awi Desa Adat Bubuk Paus 20 ayat 1, 2, dan 3 serta paralel 9 huruf E, N, C, dan R. Kalau saya tidak salah itu, karena biasanya dari sekretaris E, N, C, R, K, dan K ya mengancam menyampaikan itu. Harapan saya juga selaku prajuru Desa Adat Bubuk, harapan saya juga seluruh prajuru dulu Desa Adat Bubuk, klien Desa Adat Bubuk dan Juru Bandesa mentaati awi-awi dan surat keputusan Majelis Desa Adat Bubuk nomor 477 dan surat nomor 317 tertanggal 31 Agustus 2022, karena seluruh tugas kewajiban prajuru dulu desa tercantum dalam SK MDA Provinsi Bali tersebut. Berhentilah mengaku-ngaku sebagai paling tinggi, karena sejatinya prajuru dulu desa itu adalah bersifat kolektif kolegial. Kebiasaan-kebiasaan selama 30 tahun ditambah 2 tahun periode kepemimpinan dari Jojoman Purwo yang telah dijalankan baik oleh pihak Desa Adat Bubuk, Juru Bandesa dan prajuru Desa Adat Bubuk hendaknya dipakai acuan dan pedoman dalam menjalankan tugas serta kewajiban Desa Adat Bubuk, sehingga tidak ada disharmoni lagi di Desa Adat Bubuk yang kita cintai ini. Lanjut, kemudian terkait dengan Aci Gumang, bahwa Desa Adat Bubuk melalui prajuru Desa Adat Bubuk telah membentuk kepanitiaan sebagaimana keputusan Desa Adat Bubuk nomor 22/DAB/9 Romawi /2022 tentang penunjukan panitia nyangre pelaksanaan Aci Merarapuh, penyarikan, pura gumang, dan bias putih Desa Adat Bubuk tahun 2022. Dalam susunan kepanitiaan tersebut juga Juru Bandesa telah ditempatkan sebagai penasehat penanggung jawab bersama klien Desa Adat Bubuk, Ketua Nayaka, klien Desa Adat Berbandem, klien Desa Adat Jastri, klien Desa Adat Gis, dan klien Desa Adat Tata. Bahwa sebelum pembentukan panitia ini telah juga dilaksanakan beberapa kali rapat, dan Juru Bandesa setiap rapat diberikan surat dan diminta untuk hadir, namun beliau tidak pernah hadir. Terus
Kenapa justru Joroban Desa mau membuat panitia tandingan lagi? Bukankah panitia telah dibentuk, dan apa legal standing dari Joroban Desa membentuk panitia ACI? Karena selama 30 tahun berjalan, kepanitiaan ACI di Desa Adat Bubuk dibentuk oleh prajuru Desa Adat Bubuk yang di dalamnya ada Joroban Desa, Klian Desa Adat Bubuk, Ketua Nayaka, dan prajuru dulung desa lainnya. Jadi harapan saya selaku Krama, mohon Joroban Desa dan loyalis-loyalisnya semua berhentilah membuat kegaduhan di masyarakat, dan mari kita bersama-sama mensukseskan pelaksanaan ACI Gumang. Mohon dengan hormat bersabarlah bila ingin mengganti kepemimpinan prajuru yang ada saat ini dan telah disahkan oleh keputusan Majelis Desa Adat Bali nomor 477. Nanti pada tahun 2025 adalah saatnya akan ada pemilihan Klian Desa Adat. Di sanalah kami berharap loyalis-loyalis Joroban Desa ini untuk menyiapkan kader ataupun calon-calon terbaiknya untuk menjadi calon Klian Desa Adat Bubuk. Ya. Terkait kegiatan hari ini, yang mana Joroban Desa bermaksud untuk membentuk kepanitiaan, kami prajuru Desa Adat Bubuk telah membuat surat nomor 250-DAB-9 Romawi-2022 perihal pelarangan menggunakan Balai Agung untuk kegiatan rapat. Alasan kami adalah bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai berdasarkan catur destra selama 30 tahun yang sudah berjalan, di mana panitia ACI atau Usaba dibentuk berdasarkan paruman prajuru dulung desa yang diperluas. Dalam hal ini, paruman pembentukan panitia sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus dan 11 September 2022 jam 10 WITA, dan Joroban Desa Nyoman Jelantik sudah juga diundang hadir, namun beliau tidak pernah hadir. 2. Bahwa sesuai diktum pertama bahwa kami prajuru Desa Adat Bubuk sudah mengeluarkan keputusan Desa Adat Bubuk nomor 22/DAB-9 Romawi-2022 tentang penunjukan panitia nyangger pelaksanaan ACI Usaba Berapuh, Penyarikan Pura Gumang dan Pura Bias Putih, dan sudah ditebuskan juga kepada Joroban Desa. 3. Bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan SK MDA Provinsi Bali nomor 477 tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan dan pengakuan prajuru Desa Adat Bubuk Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali masa bakti 2020-2025, dan ditegaskan kembali dengan surat MDA nomor 317 tentang penegasan keabsahan prajuru Desa Adat Bubuk Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, bahwa keprajuruan desa adat bersifat kolektif kolegial. 4. Bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan keputusan bersama dengan Forkopimda Kabupaten Karangasem nomor 098-2/407 Bangpol Setda hari Sabtu tanggal 16 April 2022 pada diktum pertama menyatakan tidak ada pengerahan massa dari kedua belah pihak kecuali paruman sebagaimana diatur dalam Perda 4 2019, Pergub nomor 4 2020, dan awik-awik Desa Adat Bubuk dalam rangka Kamtimas tak kondusif. Dalam hal ini, dalam tata kelola desa adat sepenuhnya dipegang oleh Klian Desa Adat dan bukan oleh Joroban Desa Adat di Nyoman Jelantik. 5. Bahwa kegiatan tanpa izin atas nama dukungan kerama masyarakat sudah sering dilakukan. Hal ini akan dapat menimbulkan kegelisahan dan kebingungan kerama masyarakat Desa Adat Bubuk, serta dapat menimbulkan disharmoni di Desa Adat Bubuk yang dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan usaha Kadulu Gede di Pura Gumang. 6. Bahwa kegiatan ini juga akan berdampak tidak baik dan bahkan sangat buruk sebagai fakta sejarah yang akan diwariskan kepada generasi muda terkait dengan regulasi proses pelaksanaan ACI Usaba Kadulu Gede di Pura Gumang yang puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2022, di mana pada ACI tersebut akan melibatkan catur desa yaitu Desa Adat Bubandeng, Jasri, Data, dan Desa Adat Bis. Berdasarkan kajian tersebut, maka dengan sangat hormat kami prajuru Desa Adat Bubuk sangat berharap agar Joroban Desa berkenan menindaklanjuti permohonan kami untuk tidak melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan awik-awik maupun Paralel Desa Adat Bubuk serta Perda 4 2019. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh kerama Desa Adat Bubuk dimanapun yang berada. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa secara jelas dicerna dan bisa dipahami, sehingga disharmoni yang ada yang terjadi di Desa Adat Bubuk ini
bisa disudahi, dan kita sama-sama menyongsong pelaksanaan Aci Gumang yang akan jatuh pada tanggal 9 Oktober 2022 ini. Dan saya berharap sekali lagi selaku prajuru maupun selaku kerabat desa dan Jeroban Desa dalam hal ini juga ikut sama-sama mensukseskan pelaksanaan Aci Gumang yang akan dilaksanakan, karena di kepanitiaan tersebut Jeroban Desa sudah ada, bahkan posisi atau kedudukannya adalah yang paling tinggi, nomor 1 ditempatkan bersama dengan Kliang Desa Adat Bubuk, Ketua Nayaka, dan Kliang Desa Adat Cakup Desa. Demikian yang saya sampaikan. Saya duduk dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om Suksema. Ini akan punika sampun pemaparan utawi klarifikasi saking dari Jeroong ngeninin antuk persoalan-persoalan iragareng Desa Adat Bubuk. Punyang ditang talareng sebutan sarang sami prajuru pemekas warga Pramu Desa Adat Bubuk sampun pingkalih makin ring natar Balai Agung wenten kewentenan klarifikasi secara objektif siki dawuh tanggal 17 sada sapulintang saking Pak Wirna selaku penggagas awi-gawe telah sampun muningayang nedasang nyelasang pendidikan awik sampun sanemakin telah sampun ketugasan ring persoalan-persoalan keabsahan prajuru Desa Adat Bubuk. Untuk punika sampun jenar persoalan ring bubuk ngiring ngawet mangkin sangre Aci Gumang wene mangga persida sida sedalington sekali pengabdi niraga sarang sami puniki memargi sekali patude ngiring Pramu Desa Adat Bubuk sarang sami sangre sarang-sarang tijang kiring prajuru mangga mesikian mensukseskan pemargi ring Gumang. Kadi punika sidera tijang kirang langkung tijang longsor karena pengapura dalam puniki puputan tijang untuk Parma Santi. Om Santi 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 Om. Merdeka.